Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Gimana kabar pagi hari ini? Amin. Saya tidak percaya walau saat ini kita sedang diterpa sebuah polemik yang mengguncangkan dunia, tapi saya tetap yakin dan percaya anak-anaknya Tuhan selalu dijagai dan dilindungi. Amin. Mari kita mau ungkapkan isi hati kita mau tinggikan namanya, kita mau sembah Dia, kita mau datang ke hadiratnya, kita mau undang Dia hadir. Kita mau sembah Dia. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak, selamat Yesus. Sungguh kami ucap syukur Tuhan atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu, atas kesempatan-Mu pada pagi hari ini Yesus, sehingga kami dapat di sini berdiri Tuhan Yesus, berkumpul untuk memuji dan menyembah Nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, inilah kerinduan setiap kami Tuhan Yesus, inilah cinta setiap kami kepada-Mu Tuhan Yesus, yang selalu rindu untuk memberikan Nama Tuhan Yesus. Kami mau meninggikan Nama-Mu, kami mau bisikan Nama Tuhan Yesus, kami mau angkat sebuah pujian untuk Tuhan Yesus dan hati Tuhan Yesus. Engkau setia
Bye.
Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur buat kasih dan kemurahan-Mu. Jikalau pada pagi hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami, di mana kami rindu firman-Mu boleh memberkati di dalam kehidupan kami. Kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berfirmanlah pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu saja yang mengurapi di dalam kehidupan hamba-Mu. Kami menyadari Tuhan, hamba-Mu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Berfirmanlah Tuhan, untuk mendasari hidup kami, di dalam kami mengiring kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, buat kesempatan yang sangat indah pada pagi hari ini. Kami siapkan hati kami. Kami rindu hidup kami boleh diperbaharui melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh luar biasa pada pagi hari ini kalau kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melihat tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu kasih yang semula. Tujuan bagaimana kita belajar atau mengingat tentang kasih yang semula, ini akan menyadarkan kita bahwa bagi Tuhan kasih kepadanya adalah jauh lebih penting daripada pemahaman tentang doktrin atau pelayanan kita bagi Dia. Dengan demikian kita diharapkan kembali untuk bisa mengasihi Allah. Mungkin selama ini hidup kita kurang mengasihi Allah, atau bahkan semakin hari kalau kita perhatikan ada banyak orang yang tidak bisa beribadah. Mungkin kalau beribadah sendiri di rumah itu kurang fokus. Tetapi mari firman pada pagi hari ini akan mengingatkan kita dan membawa kepada kita untuk kita bisa kembali kepada kasih yang mula-mula. Kita akan bisa melihat di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama ayat yang mulai daripada ayat yang pertama 3-4. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat di dalam Wahyu pasal yang kedua merupakan teguran. Ini datang dari jemaat Efesus. Di dalam keadaan yang baik mungkin, di dalam keadaan yang sempurna mungkin menurut jemaat daripada di Efesus. Mungkin mereka merasa keadaan baik-baik saja di dalam pandangan manusia.
jemaat Efesus mempunyai kegiatan yang sangat-sangat menyenangkan. Mungkin menurut mereka Tuhan juga disukakan dalam pelayanan mereka. Karena kalau kita perhatikan tadi di dalam ayat-ayat itu, ada banyak hal yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Efesus. Bahkan dia katakan memiliki tiang-tiang yang kokoh di dalam mengikuti setiap doktrin yang ada. Mungkin mereka merasa kuat di saat pencobaan atau masalah yang dihadapi di dalam kehidupan sidang jemaat yang ada di Efesus. Mereka merasa selama dia pelayanan, mungkin pelayanannya merasa disukai oleh Tuhan. Namun Tuhan Yesus berkata, "Aku mencela engkau." Jemaat yang ada di Efesus, karena apa dikatakan? Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat yang keempat, mungkin selama dari ayat yang pertama dikatakan ya, ayat kedua sampai ayat yang ketiga, di situ dikatakan dan engkau telah tetap sabar karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Mungkin jemaat yang ada di Efesus sangat senang dengan pujian yang dikatakan bahwa di dalam pencobaan, di dalam kehidupan jemaat yang ada di Efesus, dia katakan engkau tetap sabar di dalam menghadapi pencobaan. Bahkan di dalam menghadapi masalah-masalah, selama dia mengiring kepada Tuhan, ada banyak celaan-celaan yang dihadapi oleh jemaat di Efesus. Tetapi mereka tetap bertahan. Sungguh luar biasa. Tetapi sangat disayangkan. Dalam ayat yang keempat dikatakan, namun demikian, Yesus mengatakan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kasih yang semula menjadi ukuran kejatuhan anak-anak Tuhan, bahkan tidak banyak hamba Tuhan pun juga? Kita akan belajar dan kita akan melihat. Yang pertama, karena seseorang yang telah kehilangan kasih yang semula tidak lagi menempatkan Allah menjadi fokus penyembahan dan pelayanan. Kita bisa koreksi di dalam kehidupan kita. Apakah selama ini Allah yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita menempatkan Allah di dalam hidup kita ini menjadi satu-satunya Tuhan, dan kita bisa fokus terhadap penyembahan kepada Tuhan, ataukah justru kita meninggalkan kasih yang semula? Memang ada banyak orang, kesempatan saat ini, meskipun zaman sudah modern, masih ada juga jemaat yang tidak mempunyai HP untuk bisa mendengarkan
khotbah-khotbah atau ibadah secara online. Bahkan ada beberapa jemaat yang masih memakai HP jadul zaman dulu. Bisanya hanya untuk nelpon, SMS. Ya. Bahkan ada bapak-bapak yang tidak diberi kesempatan oleh ibu-ibunya untuk memegang HP. Ya, nggak ngerti alasannya apa. Ibu-ibu sendiri yang tahu. Ya. Nah, ini bagaimana? Saat ini ketika banyak orang mengikuti ibadah secara online, mereka sudah tidak bisa. Paling-paling juga kalau baca firman sendiri di rumah atau mendengarkan puji-pujian, mendengarkan khotbah lewat televisi, lewat radio, ya. Kadang-kadang itu pun juga tidak fokus. Nah, ada banyak orang kehilangan kasih yang semula, tidak lagi menempatkan Allah menjadi fokus penyembahan dan pelayanan. Saat Yohanes menulis surat teguran ini, dari generasi kedua dari jemaat Efesus, hanya memiliki sisa-sisa kejayaan rohani. Memang mereka masih memiliki doktrin yang begitu kuat, mampu menyeleksi setiap ajaran sesat. Di dalam ayat yang ke-6 kalau kita perhatikan, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Ini adalah jemaat Efesus yang masih bisa menyeleksi ajaran-ajaran sesat. Mungkin mereka masih kuat di dalam mengikuti doktrin atau ajaran-ajaran yang diikuti secara organisasi mungkin. Tapi ada banyak orang yang tidak menyadari, banyak orang yang justru taat terhadap ajaran manusia. Untuk ajaran Tuhan sendiri sudah mulai luntur. Bagaimana dengan keadaan saat ini? Apakah kita juga termasuk di dalamnya? Ketika jemaat di Efesus, meskipun dia berdiri teguh di dalam tiang-tiang doktrin yang begitu kuat, bisa menyeleksi ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ada banyak orang yang hanya belajar tentang firman Tuhan, tetapi tidak pernah melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Apalagi saat-saat ini ada banyak orang mengatakan, wah, ini beras adalah beras egois. Makan ya makan egois untuk diri sendiri. Kenapa? Keadaan seperti ini kita kan tidak bisa ya bersosialisasi dengan yang lain. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang kita kasihi di dalam Kristus, sebetulnya kita masih bisa melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Saya punya teman juga, setiap kali bahkan hampir setiap hari dia lakukan untuk melakukan pelayanan, membuat nasi bungkus, dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan.
Bagaimana dengan kita? Apakah kita diam saja di rumah, tidak melakukan kegiatan apa-apa? Ini yang kadang-kadang seringkali ya, kita kehilangan kasih yang semula. Memang secara jasmani kita mungkin masih bisa melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Apakah itu juga diperkenan oleh Tuhan? Seringkali kita melakukan hanya dipandang oleh manusia saja. Banyak orang senang dipuji oleh manusia, tetapi di dalam hatinya kita pun juga tidak tahu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua kita akan melihat mengapa kasih yang semula menjadi ukuran kejatuhan anak-anak Tuhan atau hamba Tuhan. Yang kedua kita melihat karena seseorang yang meninggalkan kasih yang semula tidak lagi mempunyai kepekaan untuk mendengar teguran Allah. Hatinya semakin degil dan degil. Di tengah-tengah pencobaan itu, jemaat Efesus masih tetap bertahan dan memegang janji Kristus. Karenanya wajar bila kita membayangkan bahwa sampai ayat ini dikatakan jemaat Efesus itu bersyukur dan bangga menerima bagian Tuhan. Tetapi memasuki di dalam ayat yang keempat, mereka sangat-sangat terkejut. Bahkan di dalam ayat yang kelima sekalipun, ya, di dalam ayat yang keempat Tuhan mencela perbuatan jemaat yang ada di Efesus. Secara manusia, mereka melakukan pelayanan untuk Tuhan, menolong banyak orang. Tetapi itu semuanya hanya dilakukan untuk menyenangkan manusia. Banyak manusia atau orang menyibukkan diri dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hanya menyukakan manusia. Tetapi seperti jemaat yang ada di Efesus, sungguh sangat tidak disangka-sangka Tuhan mencela kehidupan atau perbuatan mereka. Di dalam ayat yang kelima, Tuhan Yesus mengecam mereka dengan keras. Ayat yang kelima dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Masih ada banyak orang Kristen hidupnya tidak bertobat. Pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita kembali kepada kasih semula. Kasih kepada Allah itu yang sangat-sangat dirindukan oleh Allah. Sebagaimana Allah bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai berapa kali Bapak Ibu?
saja Tuhan bertanya kepada Petrus. Bahkan sampai 3 kali. Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Belum lama, Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Mungkin kalau bertanya sampai ketiga kalinya, iki Tuhan iki kok gak percaya karo aku. Ya. Karena apa? Allah melihat isi hati manusia. Kelihatannya mengatakan aku mengasihi engkau. Tetapi hatinya mudah sekali berpaling daripada Tuhan. Hati manusia seringkali banyak godaan-godaan yang bisa membuat manusia itu berpaling daripada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita melihat bahwa Tuhan telah mengingatkan kepada kita supaya kita kembali kepada kasih yang semula, supaya tidak lagi dan kita harus peka terhadap teguran-teguran Allah. Ada banyak manusia ketika ditegur oleh Tuhan, pura-pura dia tidak tahu apa sih yang menjadi kesalahanku, sehingga dia kurang peka terhadap teguran Tuhan. Kita melihat bagaimana jemaat yang ada di Efesus, kalau kehidupan mereka tidak bertobat, maka Tuhan katakan akan mengambil kaki Dian itu. Mari kita akan mengingat bahwa kehidupan kita harus benar-benar, katakan, kalau kita mau mengasihi Tuhan, ya benar-benar mengasihi Tuhan. Hidup kekristenan kita harus benar-benar bertobat. Tidak boleh setengah-setengah. Tuhan katakan sepenuhnya. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kasihilah Tuhan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Semuanya mengasihi Tuhan. Seluruh kehidupan kita ini tidak hanya ketika kita diberkati Tuhan saja, kita baru katakan aku mengasihi Tuhan, oh Tuhan itu baik buat saya, oh Tuhan itu luar biasa, ketika kita sedang mengalami mujizat mungkin. Tetapi ketika kita menghadapi persoalan masalah yang kadang-kadang tidak kunjung reda, kita katakan, Tuhan apakah engkau mengasihi aku? Justru malah gantian bertanya. Ini kehidupan anak-anak Tuhan. Jemaat di GBDI Lembah Pujian, mari kita kembali kepada kasih mula-mula kita. Ketika kita baru percaya kepada Tuhan, kasih kita luar biasa. Hujan, panas tidak menjadi halangan buat kita. Bahkan siang, malam, pagi sekalipun, terus-terusan mengambil jam doa untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau ada acara, wah nanti dulu, aku mau ke gereja dulu, baca firman Tuhan setiap hari. Lama-kelamaan mungkin kendor, bosan. Ini yang Tuhan inginkan, kembali kepada kasih yang semula.
sebagaimana Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita semuanya. Bukti daripada kasih Allah, yaitu mengorbankan dirinya di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa kita manusia. Sebentar kita akan memperingati dengan makan dan minum perjamuan kudus, supaya kasih kita dipulihkan. Kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan, kita rindu supaya apa? Supaya kaki Dian itu tidak diambil oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari musik bisa naik ke atas. Kita akan menyanyikan satu pujian. Aku mau jadi roti yang terpecah. Sudah mengasihi kami. Dan saat pagi hari ini kami mau menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah itu. Sebagai pengingatan Engkau sudah mengorbankan dirimu untuk menebus dosa kami. Sungguh kami mengucap syukur buat penyertaan penebusan Tuhan yang begitu Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami dengan iman kami mau ambil perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan angkat roti yang melambangkan tubuh daripada Yesus Kristus. Seperti di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23, firman Tuhan katakan,
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan. Anggur ini melambangkan darah daripada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita yakin dan percaya melalui bilur-bilur Yesus. Saat ini apabila ada Bapak Ibu yang sedang sakit, yakin dan percaya melalui bilur Yesus, sakit penyakit sudah disembuhkan. Bukan merupakan rutinitas atau kebiasaan kita melakukan perjamuan kudus, tetapi kita yakini dengan iman bahwa di dalam perjamuan kudus ada kuasa. Ketika kita yakin, kita akan mengalami mujizat Tuhan. Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah membebaskan kita, Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah menyembuhkan kita, Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang selalu mengingatkan kepada kami. Sungguh luar biasa, Engkau menjadi Bapa, Engkau menjadi sahabat, Engkau menjadi Tuhan, bahkan Engkau menjadi Allah di atas segala-galanya. Engkau sudah menebus dosa-dosa kami. Sungguh kami mengucap syukur buat pagi hari ini Engkau sudah membebaskan kami dari dosa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan rasa syukur kami kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah menyertai di dalam ibadah kami mulai dari
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa